kenapa kita perlu eh, apa namanya P5 ini diperlukan gitu. Yang pertama, pelajar itu menjadi pelajar profil pelajar Pancasila. Perlunya proyek penguatan profil Pancasila. Ini memang suatu kebutuhan. Ini sesuatu yang diperlukan. Bila ini sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan dalam satuan pendidikan kita untuk mempersiapkan karakter siswa kita untuk masa yang akan datang, gambarannya seperti apa? Pelaksanaan kita dapat digambarkan sehingga tergambar, sehingga terbayang, sehingga dapat dijadikan acuan untuk sesuatu yang dituju dalam pelaksanaan profil pelajar Pancasila ini. Maka prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan sesuatu yang perlu kita terapkan dalam melaksanakan P5 di sekolah. Sehingga nanti akan terasa apa manfaat daripada melaksanakan P5 ini. Baik itu nanti manfaatnya dirasakan oleh siswa kita sendiri, oleh kita selaku guru, ataupun satuan pendidikan kita, bahkan orang tua, wali murid merasakan manfaat daripada hasil karya, perbuatan, aksi nyata yang dilaksanakan oleh siswa kita di sekolah. Menyiapkan ekosistem sekolah itu budaya satuan pendidikan seperti apa yang perlu dipersiapkan sehingga proyek dapat dilaksanakan. Lalu apa saja peran komunitas di sekolah kita dalam pelaksanaan proyek? Tentunya kita mesti membangun budaya satuan pendidikan yang mampu menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Memahami peran peserta didik, peran kita selaku pendidik, dan perannya satuan pendidikan dalam melaksanakan proyek penguatan pelajar Pancasila. Dengan kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, mesti kita mampu mendorong, menggerakkan penguatan kapasitas kita selaku pendidik dalam melaksanakan suatu proyek ini. Nah, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bagaimana tahapan perencanaan proyek dalam mendesain tadi? Bagaimana merancang dan mengembangkan kegiatan proyek? Yang pertama tentu kita memahami alur perencanaan. Alurnya seperti apa? Kita rancang alokasi waktu, dimensi, tujuan dari proyek itu apa? Tentu membentuk tim fasilitator, mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan P5. Tidak cukup sampai saja kita selaku tim fasilitator proyek perlu menyusun modul proyek, menentukan sub-elemennya sebagai tujuan daripada proyek itu, merancang topik, alur aktivitas, dan asesmen proyek. Kesemuanya ini nanti Bapak Ibu yang saya muliakan, selama 4 hari ini akan dituntas, bahkan sampai nanti ke rapor P5 ini. Kemudian, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana caranya agar proyek itu berjalan dengan lancar? Apa saja yang perlu dikuatkan? Apa saja yang perlu ditingkatkan oleh tim fasilitator untuk memastikan proyek berjalan dengan baik? Yang pertama, mengawali dengan kegiatan proyek. Mengoptimalkan pelaksanaan proyek. Menutup rangkaian proyek, mengoptimalkan keterlibatan mitra. Ini sudah masuk ke rentang bagaimana melaksanakannya. Mengawali kegiatan proyek. Proyek itu kita mulai. Setelah dirancang, setelah tinggal pelaksanaan kita. Kemudian optimalkan pelaksanaannya. Siapa yang melaksanakan? Ya kita selaku guru Bapak Ibu yang kami muliakan.
Menutup rangkaian kegiatan proyek ini nanti diadakan semacam pameran. Ada menutup rangkaian kegiatan. Jadi kegiatan proyek ini tidak habis di kelas begitu saja, tapi bagaimana kita dapat mempamerkan hasil karya siswa kita dari hasil pelaksanaan proyek ini. Nah, mengoptimalkan keterlibatan mitra, bila mana kita kurang mampu atau memerlukan usaha dorongan dari pihak lain, kita boleh bermitra. Bermitra dengan siapa yang tidak apa namanya, yang tidak terikat. Bisa saja orang tua wali murid, bisa saja yang peduli dengan pendidikan di sekolah seperti alumni dan lain sebagainya. Selanjutnya, mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana mendokumentasikan hasil proyek, bagaimana mengolah dan menyusun pelaporan proyek, mengoleksi dan mengolah hasil asesmen. Mengoleksi, ya kita dokumentasikan sebagai bukti, kita bisa saja kita videokan sebagai bukti bahwa ini kegiatan itu sudah berjalan. Apa tujuannya? Nanti jadi bahan evaluasi bagi kita bila mana pengambilan atau mengoleksi gambar, foto, dan lain sebagainya kurang bagus, nanti untuk kedepannya dapat diperbaiki. Setelah itu, karena di sekolah itu terbentuk tim fasilitator, maka perlu menyusun rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, bagaimana kita mengevaluasi implementasi proyek? Apa saja tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk memperluas dampak, untuk memperluas manfaat suatu proyek itu? Nah, yang pertama tentu kita memahami prinsip-prinsip evaluasi implementasi. Contoh alat dan metode evaluasi implementasi. Nah, dan yang tak kalah pentingnya, bagaimana peran pengawas satuan pendidikan dalam evaluasi proyek. Sehingga nanti ada masukan-masukan dari pengawas satuan pendidikan. Artinya, proses pelaksanaan pembelajaran, baik itu intrakurikuler maupun co-kurikuler di suatu satuan pendidikan, maka peran pengawas satuan pendidikan sangat-sangat dibutuhkan. Dalam hal ini tentunya dalam memberikan suatu evaluasi kepada P5 atau dalam melaksanakan proyek. Nah, tindak lanjut dan keberlanjutan. Adanya tindak lanjut dan keberlanjutan. Keberlanjutan itu selalu dilaksanakan secara terus-menerus. Karena P5 ini oleh siswa dalam satu satuan pendidikan harus tuntas ke semua tema itu. Kemudian, dengan nanti adanya siswa yang tamat, kemudian masuk lagi, maka P5 yang belum diikuti oleh siswa baru, ke depan mereka akan mengikuti. Nah, maka kita telah melaksanakan P5 pada siswa yang sekarang dan siswa yang telah lalu, maka siswa yang akan datang dapat menerima persiapan atau koleksi proyek yang kita miliki ini. Walaupun proyek itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah, maka kita sudah punya persiapan-persiapan. Bila mana hal ini sesuai, cocok dengan siswa yang akan datang, maka persiapan-persiapan ini dapat kita berikan kepada siswa kita.